Bentar bang, ini buat pesan. Bahasan terkait dengan Loli akhirnya memilih abang sebagai tempat berlindungnya gitu seperti apa daripada Loli menjadi orang tua kandungnya gitu. Untuk ya Bu, saya juga kaget. Kenapa harus ke saya? Kenapa nggak di kantor polisi? Kenapa menghubungi maminya? Kenapa nggak ke Fadil juga kan gitu ya? Banyak opsi-opsi itu yang harusnya dia. Pasti saya baca dulu, ya, bahwa saya tidak aktor di balik kaburnya ini. Yang kedua, tidak ada keterlibatan adik saya itu selalu Teru. Yang ketiga, tidak ada urusannya dengan Isra Zega. Ini pure urusan Loli yang memang melarikan diri dari saya. Selesai sampai di sini. Nah, lalu kemudian dia mempercayakan diri dia dan hidup dia ke saya, dan dia mengalami situasi yang sangat tidak sesuai dengan harapan dia sudah gampang pakai kubur diri, ya saya harus respon. Dan ketika kami diskusi, ketika setelah dia lari, lalu besok di Polres, saya amati, saya perhatikan, dan dia juga memperhatikan saya dan Bu Ade istri saya. Akhirnya dia minta, ya mau tidak mau, kami harus terima. Kenapa? Karena saya tidak kasihan. Tapi setelah saya lihat dia bergaul di situ karena kami sampai pagi, anak saya dia akrab. Ya akhirnya dalam waktu yang singkat kami sepakat sama keluarga sudah. Dia kita tampil. Kalau tidak ada opsi lain di luar safe house. Dan itu saya perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga negara barulah menurut saya itu kayak kemarin di Rumah Sakit Kramat Jati, barulah negara hadir. Karena kami Kementerian PPA, KPAI, unit PPA Polres Jaksel, unit PPA Polda Metro, kemudian Bareskrim, semua turun. Jadi ini baru menurut saya. Ini terkait dengan safe house mungkin yang diberikan oleh Loli. ada pengidap HIV umur 14 tahun udah banyak di situ. Terus ada open BO yang belum dan situasi juga nggak mendukung. Saya komunikasi nggak boleh, tapi orang lain boleh. Saya mau nelfon Om Rasman nggak dikasih, tapi yang baik saya pada bisa ngomong. Terus katanya mama saya mau nelfon saya, tapi nggak pernah. Katanya pengacara dampingin saya, tapi nggak pernah. Kamu tahu dari mana itu semua? Iya, saya juga nggak ada telepon Om, tapi TV smart TV, saya bisa lihat di Google. Respon Om, YouTube semua saya tahu, makanya saya tahu kantor Om. Tapi dengan situasi ruangan mungkin dari sisi fokus seperti apa dijelaskan sama Loli? Ya, dia bilang memang digabung terus panas. Jauh beda lah, sangat tidak memungkinkan. Jadi saya sudah bertahan Om 3 bulan, kemudian tambah lagi 53 hari. Mau sampai kapan saya di situ? Sementara saya tahu bahwa ini kasus sudah panjang lebar, saling lapor karena itu tadi di YouTube itu kan. Nah, lalu kemudian saya juga merasa bahwa posisi saya kok nggak pernah diperhatiin, dan kemudian saya memang udah gak nyaman dan gak kuat. Ya udah, apapun yang terjadi ya aku lari, aku cari Om. Itu dia bilang kan, ya sudah clear sampai sini. Tapi Bang Safari tahu nggak maksudnya safe house itu lokasinya di mana? Dia bilang ke saya di satu tempat ya yang kalau saya salah di Purworejo, di daerah Purworejo. Tapi yang pasti itu bukan langsung dihandle oleh PPA. Karena itu selama ini kan yang kita dengarkan dari rumah anak dari dinas DKI Jakarta. Tapi saya sudah kritik, saya minta itu diperbaiki pola penanganannya. Itulah kadang-kadang safe house, rumah aman tapi tidak aman, mentalnya tidak aman, hidupnya tidak aman pergaulan, dan kemudian tidak nyaman. Tapi kalau yang di Kramat Jati di Rumah Sakit Polri di VI bisa sudah aman, nyaman. Menurut saya ada kulkasnya, ada AC-nya, ada TV, ada lemari kecil, ada tong sampah, ada kamar mandi sendiri, ada petugas jaganya, ada yang memperhatikan psikis, ada yang obatnya. Apalagi Kemen PPA komunikasi ada tapi berjenjang, kami saling mengawasi Kemen PPA, KPAI,
Saya nggak tahu di mana saya nggak salah dan saya nggak mau ke sana, nggak perlu juga saya datang ke safe house itu. Yang penting apa yang disampaikan Loli itu yang saya jelaskan. Berarti belum, maksudnya belum sempat untuk, dan nggak mau juga untuk ngecek ke sana ya? Ngapain mesti saya cek kan? Ya, cukuplah dengan saya speak up kemarin dari perhatian. Nah, karena memang ketika Loli marah, dia tunjuk-tunjuk tuh orang yang mengasuh dia di safe house itu. Benar nggak? Lu ngomong dong, gua nggak betah. Lu ngomong dong bahwa lu itu nggak ngasih gua nelfon, sementara yang lain bisa nelfon. Lu ngomong dong bahwa Dikir tuh nggak pernah datang. Benar nggak? Iya, ngaku mana? Coba. Ngaku. Makanya sebenarnya saya minta safe house itu audit, diperiksa dan dievaluasi supaya jangan kejadian begini lagi. Rumah aman tapi tidak aman. Ketika akhirnya melarikan diri dan juga menemui abang gitu, akses yang dia gunakan itu apa bang? Dia lari, dia migran, pergi ke puskesmas, dia loncat dari pagar, kemudian dia langsung stop itu Grab, lalu kemudian Grab itulah yang antar dia ketemu saya, mengantar ke kantor saya. Kemudian dia pinjam dari Maxim itu, yang bawa itu Maxim, dia pinjam handphonenya. Kemudian dia lihat itu memang ada, saya punya di ulang nama saya ada di kantor itu nomor telepon, dia telepon. Baru dia buat chat WA, dia miss call, saya nggak angkat karena saya memang nggak mau angkat karena nomornya nggak jelas dan sering orang ngatasnamakan Loli. Dia cek saya Loli, saya nggak peduli. Dia kirim foto, saya dengar suara dia. Lagi saya dengarin, masuk telepon dia langsung video call, kelihatan tadi sudah saya turun. Itu aja. Jadi kalau ini kita misalnya bilang durasinya 1:30, mana 1:30? 1:30, makanya dia telepon saya 1:30, saat 11:30 atau jam 11, ini saya jalan, kami jam 12 lewat sedikit itu udah sampai di Polres Jakarta Selatan. Tapi malam itu nggak ada tidur sampai jam 6. Sedikit aja bang jelasin yang soal tadi adopsi. Sedikit aja. Apakah abang memang bersedia akhirnya? Bersedia, saya bersedia. Saya bersedia. Tinggal dia pilih mau di Medan juga boleh, Bu Eli bersedia, anak saya di Medan juga oke, anak saya juga di sini juga oke, nggak ada masalah. Dan saya yakin kalau di rumah saya juga aman, nggak usah khawatir lah NM yang dibilang di orang kaya. Rumah saya kamarnya itu untuk tempat tidur saya, tempat tidur anak saya. Allah yang Maha Kaya, Allah menjaga saya tidak mau sombong, dan Allah menjaga saya, nambah rezeki saya. Fasilitas itu berbintang bulan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Abang tadi kan saya sempat lihat beberapa artikel terkait dengan pengadopsian anak itu bisa diadopsi ketika kurang dari 18 tahun. Sedangkan Loli di tanggal 11 ini akan menginjak 18. Enggak lah, tanggal 28 Mei. Tapi tadi di artikel Enggak, artikel aku dong kamu dengarin. Oke, berarti sebelum Pak 28 Mei 2025 baru dia 18 tahun. 4 bulan dari sekarang. berarti akan terus sama Bang terkait adopsi. Saya jagai sampai 18 dan setelah itu juga kita jagai. Tapi tidaklah seperti jadi perlakuannya kan. Ya kalau dan saya akan anggap dia seperti anak saya. Kalau sekarang ada 8 jadi 9. Nanti sekolah dia kita pikirkan yang saya itu mungkin kita buat paket C dan lain-lain. Tadi juga sempat ada ini katanya kalau misalkan orang tua mau mengadopsi itu harus ada persetujuan dari keluarga yang sebelumnya mengurus. Ya itu urusan mereka lah itu. Semalam saya buktinya bisa jadi perwakilan keluarga tanpa ada nikmat. Buktinya penyidik juga dengan Kemen PPA ketika Loli nggak mau bertemu dengan NM disampaikan ke saya sampaikan ya nggak bisa ketemu. Karena udahlah itu kan kalau saya dengar cerita dari Loli dia marah begini sangat pantas. Jadi saya tidak usah buka lah semua. Oke, cukup ya. Perlakuan yang akhirnya terbongkar yang baru gitu. Terjauh semua. Katanya dulu udah pernah ke sana atau bertelepon ini sudah ini menyesal katanya Loli dengan keluarga Bajide ini. Ternyata tidak pernah telepon, tidak pernah juga ketemu. Pengacaranya juga tuh Fahmi nggak pernah dampingi saya terus gimana? Ada yang keterangan dia dong yang mau didengar. Makanya juga lembaga itu melihat dia. Faktanya ini apa gitu. Ya sudah, kok sekarang tiba-tiba I love you
nangis anakku gini, ala udahlah itu basi. Saya bukan mau memisahkan dia dengan NM ya, tapi saat ini dia butuh perlindungan, kita lindungi. Emang semua ibu baik apa di dunia ini? Ada nggak ibu yang bunuh anaknya? Ada. Ada nggak ibu yang jual anaknya? Ada. Nah, adakah anak yang durhaka kepada ibunya? Tidak ada. Ada nggak anak yang membunuh ibunya? Ada. Sekarang timbal balik pertanyaannya, yang mana dulu kasusnya? Tentu case by case kan. Ya kalau selagi jangan ada saling bunuh di antara dua orang, atau saling hujat, atau saling mati, saling fitnah, ya apa yang harus kita lakukan? Kita lerai dong. Itulah peran saya hari ini. Karena kalau mereka dipertemukan pasti bentrok. Kemarin aja malam itu karena dia lihat istri saya dipukul sama NN, si Loli marah, ditangkap ya rambutnya. Itu yang terjadi. Jadi hari Senin saya akan diperiksa, laporan saya terhadap Nikita Mirzani, ya, jam 1 sama dengan saksi saya. Kami punya target, nggak ada cerita, nggak ada proses. Oke. Bang, lagi-lagi kasusnya adalah penelantaran, karena kan awalnya Terakhir ya. sempat awalnya kan sempat ada surat yang menyatakan kalau dikeluarkan dari kakak, terus diterlantarkan, akhirnya sama abang data diambil lagi dan sekarang diterlantarkan lagi begitu. Bukan diterlantarkan lagi. Selama ini mungkin apa yang dia sampaikan kan nggak diterlantarkan ya. Faktanya perhatikan, dan jujur ya, dia diantar ke UK, di UK dia terlantar, cari makan sendiri, pergi ke rumah Mama Eda, kemudian sampai ke Indonesia dengan keluarga Bajide, lalu dia tinggal di apartemen, dia cari makan sendiri, kemudian dia dijemput paksa, masuk ke safe house, lalu kemudian lari, sampai kemudian bawa ke rumah sakit Polri. Selama itulah dia tidak diperlukan oleh ibunya. Clear kan? Bajunya saja kemarin kami kaget waktu dibuka, di kopernya. Sangat inilah, saya kira sangat miris. Tapi nggak apa-apa, Loli semangat. Walaupun begitu, MM kalau komunikasi, dia datang aja ke saya, nanti saya coba. Saya nggak ada berniat memisahkan mereka, tapi yang pasti sebagai darah daging dia, menurut saya, dia punya hak untuk bertanya tentang anaknya. Tapi bagaimana ke depan, serahkan beliau. Saya hanya perwakilan keluarga yang jaga dia sekarang atas nama kemanusiaan. Udah. Saya belum bang. Sama Arif belum bang. Arif mana Arif? Ini rumahnya pada jauh-jauh semua nih bang. Iya bang. Ini belum sehari nih jauh. Ya udah cepatan. Siapa nih maksudnya? Kamu udah jadi. Kamu udah kurang. Aras Polri belum. Dari mana? Dari nongol kamu. Media apa kamu sekarang? Media apa kamu sekarang? Oh. Mana sih itu nggak pernah kelihatan? Siapa? Intan siapa? Sensasi. Net TV kamu. Siapa namanya? Yang satu lagi? Ini. Tasya. Saya nggak tahu dong saya namanya. Nggak datang nanti sidang dengan apa nggak kau Datang bang. Ya, lampu. Oke, silakan. Cepat ya. Ya. Ayo cepat. Arif mana Arif? Hah? Ini udah masuk pertanyaan gimana? Belum. Ya bang. Belum. Enggak dari situ aja nanya mas sampai mana? Sini sebelah sini. Tengah kamu nggak sopan. Bagian aja bang. Masa kamu gitu nanya ke saya? Kamu dari media apa sih dia? Kronologi asli Logi bisa bertemu itu seperti apa sih bang? Berdasarkan pengakuan Logi ya bang? Kronologinya tidak ada yang palsu, alsis semua. Iya gitu. Gimana bang? Begitu saya selesai dari melayat almarhum sahabat saya Al-Bindi dan saya meluruskan pernyataan Farhad yang mengatakan meninggalnya almarhum Al-Bindi karena podcast. Saya sudah luruskan permintaan keluarga, dalam hal ini ibu biologi selaku istrinya dan anaknya. Maka saya sekitar jam 10:30 itu bubar dari Grand Haven. Dan ternyata setelah saya sampai di kediaman saya melihat ada beberapa panggilan. Kalau ada suara gitu kau ingatkan mamanya, gitu loh. Jangan diam aja. Jadi sampai di rumah saya lihat
Saya lihat ini kok ada panggilan baca Iskal, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu masuk ke chat WA, oh ini Loli. Saya nggak percaya karena banyak yang ngaku Loli selama saya tangani Loli. Lalu kemudian dikirim voice note, saya dengarin memang suara dia. Lalu kemudian saya lagi dengarin voice note, masuk telepon, langsung video call dia. Dan dia bilang, Om saya sudah di kantor Om. Saya lihat benar. Terus ada yang bawa dia, driver Maxim, sepeda motor. Langsung komunikasi. Dia bilang, Om bantu saya. Kalau Om nggak bantu saya lebih baik mati aja. Saya nggak kuat. Masa Loli digabungin sama ODGJ, orang gangguan jiwa di safe house. Ada yang HIV, ada juga yang open BO, suka mau Om, dia nangis-nangis, jerit-jerit. Kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau kalian berada di posisi saya? Bantu dia dong. Tapi saya tahu ngerti hukum. Dia ngomong video call, saya rekam. Baru kemudian saya bicara dengan yang bawa dia, yang driver dari Maxim. Kemudian kita ketemu di depan kantor saya itu ada Hotel Horizon. Dan itu saya suruh dia kesini karena ada CCTV dan lobby dan ada orang. Ya saya datang, kita ngobrol setengah jam, saya kasih minum. Ya saya putuskan, saya bawa ke Polres. Clear sampai di situ. Mana ada yang diculik-culik kalau dibilang lama durasinya, dia lari melibatkan Fitri Saluteri, Zega, nggak ada. Fitri adik saya, iya komunikasi kami sering, ya. Tapi urusan ini, yang namanya dia di belakangnya diduga segala macam, ngomong si perempuan tuh saya lihat tuh, siapa namanya itu nggak ada. Itu nggak ada. Jangan kau tambah masalah. Dan Loli hari ini menurut saya dengan nyaman dia sudah berada di tempat yang benar, di ruangan VIP Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Clear. Di bawah pengawasan banyak pihak. Ada Kementerian PPA, KPAI, unit PPA mulai dari Mabes, Polda Metro sampai dengan Polres Metro Jakarta Selatan dan saya sendiri serta Bu Adi. Jadi dan semua di cover. Jadi yang langsung melakukan pengawasan, pengamatan, pemulihan dia di sana di bawah pengawasan Kementerian PPA dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terima kasih buat Pak Nahar selaku Deputi, terima kasih Bu Lani selaku asisten, dibantu oleh teman-teman yang lain juga Ibu Menteri, Kemen PPA dan Wakil Menteri. Begitu. Begitu juga dengan Mabes Polri yang sudah turun. Mungkin saat ketemu sama Laura pertama kali di kantor Bang Rasman, kondisinya seperti bukan di kantor saya kan di atas. Dia di lobi kantor saya. Iya, di lobi kantor Bang. Mungkin kondisinya seperti apa? Ya kumpul lah. Baju apa, berkeringat apa, belum makan, nggak ada duit. Saya yang bayar. Kami videokan juga driver itu dan kita catat nomor KTP dan kita foto. Apakah ada luka-luka gitu? Enggak. Berarti kalau dari Dia loncat dari pagar. kondisi fisiknya secara keseluruhan oke gitu Bang. Baik. Bang, keinginan Loli untuk minta diadopsi oleh abang itu kapan Bang? Kapan Ya, pernyataan ini dia? paralel kita buat. Jadi di sana itu dilakukan asesmen, kemudian dia psikisnya apa, nanti progresnya kita lihat, baru merapatkan. Tapi dalam pada itu kami juga akan mengajukan ke Pengadilan Agama agar dia bisa diasuh. Tapi secara hukum dibolehkan Bang. Iya, Partai kan Pengadilan masih Agama punya boleh diajukan. Boleh. Tapi mau proses pengadilan dulu. Iya. Itu awalnya dari permintaan Loli sendiri atau dari abang yang menawarkan atau Seperti apa gimana? Loli saat minta diadopsi? Apa? Dari abang sendiri yang menawarkan atau Loli yang meminta untuk Masa diadopsi? saya nawarin? Dia ngamatin. Oh bisa nggak Loli sama Om Aja dengan Bu Adit? Kamu udah pikirkan? Iya, saya betah kok ya udah. Kan dia udah lihat track record saya rupanya melalui. Dia kan memang nggak dikasih handphone ya, tapi dia dikasih TV. Yang TV itu smart TV, dia bisa lihat perkembangan YouTube apa. Makanya dia tahu kantor saya. Jadi bukan rekayasa. Oke, Bang kamu Rasman, mau mungkin apa? untuk alasannya di bawah awalnya kenapa ayahnya Loli minta abang? Ya, saya sudah tanya dia, karena dia percaya ke saya. Itu aja. Gak ada yang lain. Abang mau mungkin alasannya apa gitu? Ya kasihan lah. Masa kita nggak kasihan orang begitu? Saya dengar cerita dia, pahit sekali, getir sekali hidup dia. Bang, tapi Mungkin untuk Bang, pertimbangan apa nih Bang? Bang, Bang, ini kan masih punya orang tua ibu dan tentu di kita juga nggak begitu aja dong. Artinya
melepaskan Loli untuk diadopsi sama abang ini, pertimbangan abang seperti apa ini? Kayaknya sepertinya justru abang malah berani nih. Kenapa berani? Oh, dia yang datang ke saya kok. Saya harus jaga ketika saya melihat bahwa seorang ibu itu sangat tidak pantas melakukan itu kepada anaknya berdasarkan keterangan Loli. Kita wajib menjaga itu, bos. Jadi nggak ada di situ urusan. Oh, itu kan anak saya, ini anak saya. Terus dibangun sebuah narasi, enggak, faktanya Kementerian PPA, KPAI, ya, unit PPA dari Polres sampai Mabes Polri, mereka paham kemauan Loli dan di respon dan disetujui. Ya, sebagai keluarga saya yang mewakili dengan istri saya, clear sampai di situ dan dibuktikan sampai dengan di antara kesana saya dan saya juga yang akan mewakili kepentingan dia jika diperlukan, dan saya akan secara berkala melihat dia di sana, dan yang lain tidak bisa kecuali izin itu tadi dari Kementerian PPA, penyidik, kemudian KPAI. Kita saling ini. Jadi nggak ada yang bisa membrainwash pikiran dia, nggak bisa. Dia akan mandiri di sana. Bang, mungkin Abang melihat, abang melihat apa sikap yang ditunjukkan oleh Loli selama ini dan di finishnya kemarin tuh dia berontak, berarti abang menganggap mungkin itu yang menjadi alasan laporan ini kita terhadap Fadel berjalan lama, artinya dengan sikap Loli yang seperti itu. Berjalan lama itu karena memang penyidik sulit membuktikan, apalagi setelah saya minta kesaksian dari UK. Ditambah sekarang dengan pengakuan Loli, dan dia sudah diperiksa sinkron. Maka saya katakan laporan NM terhadap Fadel harus case close. Yang akan jalan adalah laporan saya terhadap penganiayaan dan laporan saya terhadap pelanggar undang-undang IT yang mencemarkan nama baik saya oleh Nikita Mirzani. Begitu juga dengan laporan Pak Umar Bajide. Itu. Kalau yang ini nggak ada pilihan, harus case close. Lihat aja. Kalau berani ditersangkakan atau apa, waduh, ini kuat dasar kami untuk melakukan pra-peradilan dan perlawanan hukum. Fakta udah telanjang kok, kelihatan kok semua. Alasannya dibawa ke rumah sakit Polri sendiri apa sih? Yaitu putusan rapat lah di instansi terkait kemarin kan 4 lembaga itu. Berarti itu perwakilan untuk ke Polri itu berarti abang yang ditegaskan kembali bukan? Berangkat ke sana Kemen PPA, KPAI, unit PPA Polres, saya, Bu Ade. Ikut mengantar. Sama-sama lihat dan terima semua. Koper dia saja dibuka harus saya saksikan. Berarti semua Nggak bisa lagi. semua yang menjenguk Polri harus atas persetujuan Mas dan Persetujuan kami semua, kalau misalnya baik menelepon maupun berkomunikasi. Walaupun Sampai yang pasti kok sekarang sampai dia umur 18 tahun. walaupun ibu kandung ya. Nggak bisa, karena dia ngomongin kemarin NM nggak akan bisa berkomunikasi dan tidak mau Loli. Oh, berarti selama di Tegas kan ngomongnya? Ya, Bang, berarti abang menganggap tidak dengan kondisi baik, Bang, maksudnya tidak difasilitasi seperti itu. Siapa? Loli dengan katanya katanya nggak pernah kesana. Ya memang nggak pernah datang, memang nggak difasilitasi. Kasihan kita. Bros gigi nggak ada, odol gigi nggak ada, sabun nggak ada, anduk nggak ada, sajadah nggak ada. Bang, artinya di safe house itu gagal lah, artinya ketika Loli Sangat gagal dan harus dievaluasi itu safe house. Saya minta dilakukan audit investigatif yang menyeluruh. Karena namanya safe house tapi tidak safe house. Kalau rumah aman harus nyaman dong. Aman hatinya, aman pikirannya, aman keselamatannya. Dan itu kata Loli tidak. Bergabung dengan ODGJ, HIV, Open BO, perempuan-perempuan. Apaan itu? Tapi kita tidak pernah kesana, Bang, untuk menengok. Nggak pernah. Nelpon juga nggak pernah. Pengacara juga nggak pernah. Kan sebelumnya kan ada foto yang menunjukkan saat foto Itu yang sedang akan kami pelajari, akan kami laporkan itu. Kebohongan publik. Termasuk pengacaranya. Kita ambil tindakan ke organisasi dia. Kan dia bilang selama ini udah pernah ketemu, udah pernah ngobrol. Apa itu? Bertelepon, minimal bertelepon. Ada kan? Jangan begitulah, jangan kau desain sesuatu itu yang pada akhirnya terbuka begini. Kalau saya lihat NM itu buat video I love you, panik dia. Karena terbongkar semuanya, gitu loh. Makanya kan ada pepatah. Ya. Apa itu? Sebau apapun sesuatu itu kau tutup, dia akan menguap suatu ketika. nanti akan tinggal sama Abang atau seperti apa, Bang? Apa? Nanti akan tinggal sama Abang atau seperti apa? Sekarang dia masih di Keramat Jati, rumah sakit. Nanti kita lihat. Sampai pengadilan kalau memutuskan nanti boleh ke saya dengan saya, kalau tidak kami cari yayasan.
Tapi prinsipnya kami jaga sampai dia 18 tahun 4 bulan dari sekarang. Setelah itu dia akan dengan saya, kami akan jaga akan dia, pendidikan dia, saya ini segala macam. Kalau NM nggak mau terima dia, saya jadi orang tua dia. Kalau dia misalnya mau ke NM lalu NM tolak lagi. Tapi kalau dia memang udah nggak mau, terus saya dianggap orang tua, sudah, saya anggap dia anak saya ke-9. Dan saya biasa melihara orang, dengar ya, saya biasa melihara orang yang bukan anak kandung saya. Pengajuan ke pengadilan. Anak saya aja saya buat jadi orang banyak. Bang Loli sampai kapan Bang dia Polri terus Di mana nih? Di rumah sakit Polri? Ya, terus Kita apa? tidak bisa pastikan mau berapa lama. Tapi Loli mau nggak Bang menerima ketika ditempatkan dipindahkan ke RS Polri? Kan semalam dibilang Bang Rasman yang didengar dengan Bu Ade sekarang. Tapi dia bilang, oh harus ikut dia. Iya, kami lihat, kami diskusi di dalam. Nyaman berarti di sana. Nyaman dong, ada AC, ada TV, ada kulkas, kamar sendiri, tempat tidur sendiri, tempat tidurnya ada CCTV, 24 jam dijaga. Butuh apa? Beritahu ke perawat. Di cover, belikan handuk baru, berikan sabun, odol, semua di cover oleh Kementerian PPA. Handphone Bang? Apalagi handphone ada, tapi bukan dia, lewat penjaga. Nomor sudah dikasih. Siapa yang akan berkomunikasi sudah dicatat, tidak boleh orang lain. Mungkin Bang. kondisi psikisnya sendiri seperti apa Bang? Kondisi kesehatan mentalnya, kondisi Sangat psikis membaik. Sangat membaik. Dia udah bisa ketawa kemarin di depan Bu Nurma yang lucu-lucu. Saya senang sekali Bu Nurma sebagai humas, jago dia. Mudah-mudahan cepat jadi Kapolsek. Bang berarti sekarang Abang yang lebih protektif menjaga Loli kalau Apa kemarin itu kan protektif? Saya yang protektif. enggak kemarin kan Nikita yang jaga. Di mana dia jaga? Dia jaga di mana? Ya dia mengaku begitu nah. Kata dia, Ya, berarti faktanya sekarang- tidak pernah dia lihat. Jaga kok tidak pernah dilihat. Dia nggak pernah ke safe house. Saya yang lihat dia. Saya lihat semalam, saya antar, saya serah terima. Apa? Mana dia jaga? Jangan ngibul gitu. Ya, jangan bohongi orang gitu. Jangan kena kau malu, kau bongkar cerita kemana-mana gitu. Saya bilang diri dia, saya tolong anaknya, saya pernah dianiaya. Saya kata ini mempertinggi tempat jatuh, makin banyak tuh. Maka saya bilang, Hotman kan turun tangan katanya. Ya Hotman, kau bantu tuh Fahmi, ya biar tahu dengan saya berhadapan langsung. Begitu juga dengan laporan secara kita berlanjut penganiayaan, kau turun. Fahmi udah kewalahan saya lihat gitu loh, turun. Jangan apa, biar katamu yang kau bilang jam terbang itu kita uji gitu ya. Bang, ini kan Abang mau adopsi juga. Mungkin ke pengadilan kapan akan mengajukan adopsi itu? Kami akan diskusikan, tapi syarat-syarat sedang dipenuhi. Rahmat sedang mendraft. Syarat-syaratnya apa aja sih Bang? Nggak bisa saya sebutkan, itu kan persyaratan beda dong. Dibilang juga apa gunanya. Nanti aja, nanti begitu kita daftar kita info, begitu sidang kita info. Bang Begitu. Abang tadi kalau harusnya persetujuan dari orang tuanya seperti apa? Apa? Harus dapat persetujuan. Saya nggak tahu itu. Biar nanti pengadilan yang nilai. Bang Abang Kalau tadi nanti ke depan ditangani oleh Kementerian PPA dan atau penyidik, nanti biar kita pantau sama-sama. Apa sempat ada keributan dari Polres Akadi, Abang sempat mengalami penganiayaan dari Iya, bukan sempat keributan, memang keributan yang diciptakannya. Ya udah, saya sudah laporkan. Udah saya laporin. Oke Bang, pada saat kejadian kan di situ ada Loli ya Bang ya. Sikap Loli seperti marah. Itu ada di Instagram saya. Dan dia siap bersaksi. Dia lihat, kok dipukul tante saya? Apa kalian polisi? Itu kata dia. Loli orangnya pintar, cerdas, care, pandai berkawan. Itu saya lihat. Makanya dia tidak salah kalau dia dianggap oleh Ibu Mama Eda itu pandai berkawan. Benar ternyata. Dengan saya langsung cepat dia rangkul Bu Ade ini. Saya kasihan. Bahwa materi tidak menjadi sikap Loli seperti apa Bang? Itu yang saya lihat. Bang sikap Loli lebih membantu di posisi Abang ya sama istri ya ketika Nikita Abang ribut dengan Nikita di Polres kemarin. Loli seperti apa sikapnya? Dia kesal, Bantu saya, dia malu, malah dia sedih gara-gara ngurusin dia ribut, aku dipukul, istriku dipukul. Itu yang benar. Ya dia marah, makanya dia bilang saya siap bersaksi om, karena dia lihat. Tapi ada juga ibu kali di situ, ada juga itu penyidik yang lain di situ. itu kayak saksi Bang ya? Hah? Banyak saksi. Banyak lah, kalian juga banyak di situ. Bang, terkait respon Fadel mungkin kan Fadel, saya udah mau jalan. Loli kan kabur gitu. Apa respon Fadel saat itu? Melihat Loli. Fadel langsung telepon saya dan Fadel senang. Tapi Fadel kan bukan berarti Loli begini terus Fadel bisa suka-suka jumpa dia. Enggak lah, kita batasi juga dalam pengertian sampai dengan umur 18 tahun. Sekarang Fadel kan lagi berjuang nih untuk membela diri dan kami tim hukum.
apalagi saya terlapor di Polda, laporan MM. Ya udah, tapi yang pasti catatan, Loli sudah mengatakan bahwa yang minta itu di speak up ke media USG adalah dia. Dan itu disampaikannya ke Fadil serahkan ke Martin. Yang kedua, dia melakukan USG itu karena dituduh oleh maminya atau aminya hamil dan aborsi. Dan dia sangat marah. Itu poinnya. Bang, tapi video permintaan maaf yang dilakukan ini, abang boleh atau mau video yang baru-baru? Udah, I love you, Mam. Biasa saja. Dan menurut saya tidak penting karena nggak ngaruh. Terus saya nggak percaya. Saya nggak percaya itu tulus. Saya tidak percaya itu tulus. Respon LM sendiri bang? Iya kan, mendengar keterangan Loli dan fakta yang saya temukan tidak sama. Masa iya katanya saya senang sama anak saya sayang, tapi nggak pernah lihat. Respon Loli sendiri sudah jadi Loli Nah, respon kecewa, Loli kecewa. Oh udah nonton berarti Loli udah video nonton dari belum Nikita video dari Mirzani itu? ininya bang? Kalau itu tentulah belum, karena Loli kan sudah di rumah. Tapi keterangan dia itu maksudnya dia udah nggak percaya apapun dibilang Nikita, dia udah nggak percaya. Karena menurut dia itu bukan ibu yang baik, pembohong. Karena ada pernyataan dia. Dia nggak mau, dia takut. Dia malah dibilang mohon maaf ini tuh dan dugaan nih kalau dia nggak bilang itu kan diduga. Dia takut, malah dia takut jangan sampai dia diancam bunuh. Dia takut sampai ke arah itu. Bayangin itu. Apa tidak saya harus mengambil aspek kemanusiaan dari diri saya, walaupun itu belum bisa kita yakini, ini kan masih dugaan, tapi dari kalimat dia itu begitu gitu. Ya. Dari setiap kalimat kita yang dilontarkan di video itu mungkin abang mulai gimana bang? Semua otopsi kita di video itu. Saya nggak percaya. Apakah ada naskah atau seperti apa? Apa? Apakah ada tulisan atau Nggak percaya saya. skenario atau seperti apa yang Skenario apa? Saya nggak ada skenario. Dia kan menuduh saya skenario. enggak maksudnya untuk kata-kata itu apakah dia nulis dulu atau seperti apa? Iya, saya menduga itu. Dia hanya membacakan, itu narasi. Itu narasi seperti seorang presenter. Saya bisa lihat begini. Saya lihat, waduh. Orang itu ya, kalau menyesali dan sayang sama anak, mau dibawa sholat, pakai mau kena. Ya Allah, ini ya anakku. Semarah apapun dia ke saya, kalau dia sayang kepada Loli, harusnya malam itu dia hubungi saya. Bang, kita duduk bang. Ada ruang kan untuk ketemu. Supaya Loli bisa saya yakinkan. Begitu dia maki-maki saya, begitu dia aniaya saya, dia aniaya istri saya, Loli makin berontak. Salah di dia. Pun begitu, kalau hari ini besok NM mau komunikasi dengan saya, monggo. Saya akan sampaikan ke Loli. Mudah-mudahan Loli menerima. Oke, cukup. Berarti abang mau menjembatani untuk Loli dan ibunya berdamai gitu ya? Menjadi fasilitas. Saya akan menampung. Tapi saya nggak bisa buru-buru karena saya takut nanti Loli menganggap saya ada sesuatu dengan aminya. Saya nggak mau buru-buru. Anak gimana bang? Kalau Apa? abang mau adopsi Loli bang? Kenapa? Anak saya nggak ada masalah. Mungkin gimana gitu? Sehat, bagus, terima. Gimana? Terima. Istri saya di Medan juga terima Bu Eli, bawa sini bang, nggak apa-apa. Anak saya di sana dokter. Ada yang seumuran dengan dia juga, Eca yang baru masuk kedokteran. Di sini juga Khalif, dia anak satu-satunya, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya. Dia senang bergaul sudah. Dan tempatnya insya Allah representatif, walaupun kecil rumah saya, insya Allah fasilitasnya mencukupi. Mau berenang juga ada kolam renangnya, walaupun kecil. Oh berarti bisa bang, Loli trauma ketemu Nikita bang? Bukan trauma, nggak mau lagi. Takut? Ada Ya. pengancaman? Kan Ya. ada pengancaman? Ya. Dia takut, dia khawatir, termasuk keselamatannya. Udah kalian pahami aja itu. Oke. Oke, thank you. Bang gimana bang pengalian? Kapan bang ada panggilan atau gimana bang? Saya akan diperiksa di Senin jam 1. Kalian datang. Setelah itu baru panggilan yang kita Mirzani. Kemudian laporan saya terhadap dugaan pencemaran nama baik yang di lemon-lemon itu minggu depan dia dipanggil. Nanti saya sampaikan ke kalian. Mari, kau yang melakukan ini datang. Apa katanya Bu Ade sudah memberikan pakaian, baju, celana dan sampai hijab. Benar Pak? Sudah difasilitasi. Bang tapi alasan Itu benar. bang alasan Bu Ade memang care. Maaf ya, asisten rumah tangga kami aja dibantu sama Bu Ade itu hijab, pakaian apa semua. Kita tuh perhatian, sampai ke fisik dia saya perhatikan, alisir saya itu badan dia, keringatnya, kadang buat keringat dulu kita ingatkan ini, oke, insyaallah
Bang, alasan Niki untuk abang dan istri. Saya nggak tahu lah, tanya Niki lah. Dia benci sama saya kali. Nggak tahu saya. Jangan tanya saya, tanya dia. Makanya, tapi untuk kasus ini, mungkin dia begini kan, mereka tadi berseteru dengan Hotman tuh. Ya udah tampil lah, kau juga dokter Oki, tampil lah apa lagi? Ya. Tuh dokter Oki, bayar tuh, cabut kuasa kau tanpa ada dasar. Dulu kalian ya, pemilik klinik kecantikan ini aman-aman aja kan, karena aku yang menyimpan perkelahian kalian itu. Sekarang terbuka semua, mau Richard Lee, mau dokter Oki, mau Heni, mau Glavincia, mau ini berantem, mau Vera Yuningtias, kau dibiran Vera Yuningtias, data deh, saya akan mau pakai pengacara kau, emang apa takut saya? Dokter Oki dalam ini bening klinik minggu depan kami sudah layangkan gugatan. Minggu depan lagi dikerjain. Apa bang? Gugatan karena mencabut kuasa sepihak, nanti kami dalami. Ya ini kita nggak main-main gitu ya. Fitri itu yang bawa-bawa. Apa? Fitri yang dibawa-bawa. Fitri udah telepon saya tadi 1 jam yang lalu. Nggak ada. Dia bagaimana ceritanya saya dianggap ikut campur. Dia aja tahu dari saya kok. Fitri di mana sekarang? Lampung. Oke, thank you. Makasih bang. Kayaknya Fitri sekarang kesal sama kita, kecewa banget. Fitri. Oh iya. Sangat. Dia merasa bahwa saya sudah bantu, tapi kok segininya dia ke saya. Nanti Fitri, saya sama Tommy, adik saya dari Pradi Bersatu yang juga teman baik dari adikku Fitri Saluteru, pengacara juga itu. Adinda Tommy juga pengacara saya di kasus laporan Sarah Nikita Mirzani, akan duduk. Kalau saya pulang, karena saya mau keluar kota sebentar, nanti saya pulang, Fitri ada waktu, Adinda Tommy ada waktu, kami akan duduk. Nanti dalam kasus yang lain, termasuk laporan dari Isa Zega akan kita diskusikan, dan lain-lain. Saya tidak membenci MM, tapi saya benci perilakunya dan tindakannya. Nah, dia tidak lihat bagaimana darah dagingnya saya menjaga. Dia tidak lihat anaknya kenapa datang ke saya. Dia langsung berpikiran negatif. Lalu kemudian dianiaya saya. Sementara anaknya melihat bahwa itu perilaku yang tidak baik. Sehingga anaknya makin berontak kepada dia. Salah siapa? Salah di dia. Bukan salah di saya. Ini menjadi perhatian. Dan saya minta safe house dievaluasi. Dilakukan audit. Diperiksa semua. Kenapa? Karena tidak benar. Sesungguhnya. Apakah harus no viral, no justice? Saya percaya. Terima kasih Pak Kapolri. Terima kasih Bu Menteri, Wakil Menteri, Deputi, Asisten, Ibu Lani, semua KPAI, Polda, Polres Metro sudah merespon ini, dan Loli hari ini benar-benar dijaga oleh negara dan negara hadir. Apakah itu karena karya Rasman? Tidak, karena saya hanya perpanjangan tangan, bukan sesuai dengan keyakinan saya, dan saya berusaha untuk bisa membantu dia. Mudah-mudahan Allah menolong kami dan menjaga lisan saya dan memberikan rezeki yang terbaik. Oke, terima kasih. Sebenarnya kayak gimana bang? Apa? Benar-benar. Saya nggak tahu, jangan tanya saya lah. Saya tahu yang benar dia kalau sudah dia kemarin lah. Ya, kasih waktu ya. Terakhir bang, pesan buat Sini. Jadi rapi. Apa? pesan bahasa pendidikan yang terakhir kan. Thank you ya. Terima kasih ya. Apa yang mau kalian ya? Nikita Mirzani, saya nggak mau panggil adik karena bilang adik nanti dikiranya pula. Saya nggak ada ngeles-ngeles sama kamu. Yang saya mau beritahu, Loli alias Laura Mirzani atau Laura Mirzani memang dan hanya tidak mau. Saya tidak tahu aku dia sendiri orang Cina. Orang sendiri. Itu poin dari saya. Poin yang kedua terkait dengan bagaimana Loli ke depan, kalian progresnya. Yang ketiga, kau jangan sakit hati ke saya. Kenapa kau mau datang ditolak? Itu permintaan Loli yang disampaikan ke saya dan saya harus tegas. Yang keempat, laporan saya terhadap kau penganiayaan dan pelanggaran undang-undang IT harus siap-siap. Yang kelima, kolaborasi dengan Hotman Paris. Saya nggak jago, tapi saya berani menghadapinya supaya
supaya jelas fakta hukumnya dan kelihatan. Karena dia sudah turun gunung, mau turun gunung, turun sungai, naik gunung, urusan gak ada urusan nanti. Maju aja, nggak apa-apa. Saya tidak pernah, tidak ada kesombongan di diri saya. Cuma saya wajib melakukan la dororo wala diroro. Memulai, maka kita akan berhadapan. Itu saja. Thank you. Bang, satu bang, nih kita menyinggung kantor abang disegel bang, kata nggak bayar pajak. Jawabannya seperti apa nih bang? Tanggapannya bang? Hah? Dia memposting kantor abang yang di kantor abang Gembok, disegel, kata suruh bayar pajak. Gimana tuh bang? Ini yang jaga. Gimana bang? Dari abang? Oh, yang di sana. Yang di sana bang, di Kuningan bang. Ada Sofian, ada Katanya saya abang bayar juga. pajak, Sofian. Ada bayar pajak saya sini ya. Oh. Kantor saya itu adalah Rasuna Office Park. Apa artinya? Itu komplek perkantoran. Urusan pajak bangunan itu bukan urusan saya dan itu sudah dibayar. Dia belum yang bayar tiap bulan dia. IPL itu udah masuk semua di situ pajak itu. Jadi dia nggak ngerti. Berarti apartemen ini saya punya, nih ada 2 unit sini. Itu ada bayar, ada caranya pembayar. Berarti dia nggak pernah punya apartemen. Jadi dia nggak ngerti ya. Kalau pajak penghasilan, ya itu udah daftarnya semua. Nggak ada. Jadi yang gitu-gitu itu jangan dibangun narasi, membuat dia benci dan dia makin tersudut. Kasihan kau nih, kita bilang nih, udahlah kau ingin melihatkan ke publik bahwa kau sayang anakmu dan kau tidak mau anakmu itu sampai hamil dan kau marah kalau dia sampai hamil dan aborsi. Oke. Sekarang pertanyaannya, jangan kau pacaran dengan pacarmu yang sekarang yang katanya berondong. Kira-kira perbuatanmu mendekati kepada zina atau melakukan zina, atau mendekati kepada kehamilan atau tidak, mendekati kepada aborsi atau itu pertanyaan orang banyak muncul di pikiran. Berpacaran dengan inisial MG yang masih muda itu dibawa ke Paris, sekamar tidurnya, peluk-pelukan, dibuat dalam story atau live. Kira-kira kalau dia sebagai orang muslim mendekati zina nggak? Zina Islam itu ada 2, zina sahir, zina kabir, zina besar, zina kecil. Yang dia lakukan itu sudah tidak pantas diperlakukan seorang ibu, dan dia memperjuangkan seorang anak, tapi yang katanya akan berakhlak, tapi perilaku dia tidak berakhlak. Di mana yang mau ditiru dari seorang NN? Saya tidak orang baik, saya pendosa, tapi berusaha saya lebih baik. Buat apa kalau kau mau melakukan sesuatu dengan pacarmu, mau tunggang langgang, kau aja, nggak usah kau buat di story. Kalau kau menjaga itu, begitu juga misalnya, maka saya katakan, ini perilaku 2 orang ini, Hotman dia suka banget meng-up ke media. Apa yang mau kau kejar sebenarnya dari permainan ini semua? Saya nggak ngerti kalau ini dianggap sebagai sebuah permainan. Kau mau hebat, kau mau kaya, nggak usah kau suka meng-up yang tidak penting. Kau sedang berjuang untuk anakmu. Lihat netizen komentarnya apa. Dia memperjuangkan katanya anaknya, tapi dia berperilaku begini. Saya tidak pernah menuduh. Kau jangan membenci saya. Harusnya kau senang saya jaga anakmu. Nah, kalau kau mau sesuatu, bicara ke saya. Tapi ingat, perilakumu yang lama-lama merusak saya, usaha saya, itu kan mesti beresin. Kira-kira begitu. Ya? Bang, berarti Bang, tadi kan aku sempat bilang kasus yang laporan itu harus jawab, Mas. Oh iya. Kasus atau laporan kita yang terhadap Fadil itu harus close dengan sikap Loli yang Memang harus close. Kenapa harus close? Karena keterangannya tersinkron bahwa tidak pernah diambil, tidak pernah diaborsi, tidak juga diambil oleh badan, dan juga ada berhubungan badan dengan Fadil. Siapa yang mau dikejar? Buktinya siapa? Dia udah bilang bahwa dia, maaf ya, memang dia udah gak perawan lagi sama Fadil, tapi bukan Fadil yang ngambil perawan dia, dan dia udah sebut orangnya siapa. Nanti saya akan cerita. Oke? Thank you. ini Bang.